intinya usahakan dengan awak, dengan Allah, dengan Jibril, dengan Rasulullah mereka tak takut. Takut mereka cuma satu saja. Ini pula setiap orang kekuat pasti ada lemahnya. Kalau umat Islam bersatu. Dan itulah hadis tadi. Ketika umat Islam bersatu, pontang-panting orang Yahudi itu lari. Sampai-sampai mereka nyodok di sebalik batu itu bercakap, Allah, orang Islam dia orang Yahudi. Tapi kapan masanya? Kita tunggu Pak Ustaz, salah. Kita tetap menolong kaum muslimin, kaum muslimat di Palestina. Dengan 3 tadi. Tak sanggup jihad, dana. Tak sanggup dana, doa. Tak sanggup doa, diam. Usah dikatakan Yahudi itu bukan urusan kita. Mereka tak semanhat dengan kita. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah tamu Allah yang mulia. Al-Quran itu terdiri dari 6.600 ayat lebih. Tapi yang sering terdengar oleh kita, jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Itu yang sering terdengar. Jemaah yang berbahagia, ada kurang lebih 500 ayat di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan tentang kebiadaban orang-orang Yahudi terlaknat. Banyak ayat dalam Al-Quran, kurang lebih 500. Allah menceritakan tentang kebiadaban orang-orang Yahudi, laknatullahi alaihim. Mereka ini penipu. Orang Yahudi ini iri, dengki, suka berkelahi, ingkar janji, suka makan riba, suka membunuh nabi, suka berzina, berjanji palsu, bersumpah palsu. Pokoknya apapun jenis kemaksiatan terkumpul semuanya kepada orang-orang Yahudi. Semuanya. Apapun jenis maksiat, apapun jenis dosa, apapun jenis maksiat yang disuruh oleh iblis dan para setan, saya ulangi, lengkap semua dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka ini sungguh sangat biadab. Jamaah tamu-tamu Allah berbahagia. Makanya di dalam Al-Quran, ketika kita sholat, wajib membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat. Kalau tak baca Al-Fatihah, tak sah sholat. Dan Fatihah ini pada intinya adalah doa. Di ujung surah Al-Fatihah itu apa bunyi doa kita? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ujung surah Fatihah itu isi doa kita, semoga kita tidak dimurkai oleh Allah seperti murkanya Allah kepada orang-orang Yahudi, dan semoga kita tidak sesat seperti sesatnya orang-orang Nasrani. Jadi kata ulama tafsir, Allah dahulukan penyebutan Yahudi, baru Nasrani. Ini bukan sembarang susut. Memang orang Yahudi itu lebih kurang ajar daripada orang-orang Nasrani. Jamaah tamu-tamu Allah yang mulia. Tapi mohon maaf, sayang 1000 kali sayang, saat orang Yahudi sekarang sedang membombardir saudara kita di Palestina, ada yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan abang, kehilangan adik. Hari ini ada yang tak berbaju, tidur tak tentu, makan payah, minum susah. Ada bantuan diantar, disetop oleh orang Yahudi laknat itu.
pintu pengantar dari Mesir ke Gaza. Yang didengar oleh kaum muslimin, kaum muslimat di Palestina itu hanya pekikan dan tangisan. Kemudian jeritan suara Allahu Akbar. Kemudian apa lagi? Desingan peluru, suara meriam, kemudian suara pesawat tempur. Begitu menderitanya saudara kita itu di Palestina sudah 10 hari dengan hari ini serangan terakhir. Tapi aneh ya, mohon maaf. Ada sekelompok dai, kemudian bahkan sebahagian kecil orang-orang Islam di tetangga Palestina macam tak peduli dengan nasib orang Palestina. Apa alasan mereka? Hamas itu perpanjangan tangan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini manhajnya tak tepat. Ahlul ahwa wal bidah. Artinya orang-orang pelanggar sunnah. Astagfirullah. Jadi yang menyebutnya sebahagian dai, sebahagian kecil negeri Arab, yang mana dai ini mungkin antek-antek Yahudi, Zionis Yahudi. Jemaah, seharusnya kalau tak akan bisa berjihad membantu kaum muslimin, kaum muslimat di sana, sumbangkan duit. Kalau pelit tak sanggup menyumbangkan duit karena pelit, minimal doa. Kalau tak sanggup juga berdoa, tolong usah keluarkan statement-statement aneh dan aneh. Biar jemaah tak penasaran, saya sebutlah salah satu contoh. Mungkin jemaah ada yang ngepen sama dia. Kalau ada yang ngepen sama dia, minta maaf jemaahnya. Mungkin karena terlalu tinggi ilmu yang gampang ini, atau terlalu dalam ilmunya lemas pula. Jadi kesannya dia itu mengangkat-angkat Yahudi lalu mengenyampingkan orang Islam di Palestina. Astagfirullah. Mungkin tadi saya bilang, orang kan kalau udah terlalu viral, terlalu ngetren, ilmu tinggi, gampang ini. Terlalu dalam lemas pula. Ada kita tak perlu sebut nama-nama yang lain. Nanti kalau disebut nanti terkejut jemaah. Saya katakan, kalau tak sanggup berjihad sana karena takut mati, tolong sumbangkan dana. Kalau pelit, doa. Tak mau berdoa, usah keluarkan kata-kata yang membuat hati kaum muslimin, kaum muslimat sedih. Ketahuilah, Palestina yang dibombardir oleh orang Yahudi sekarang itu bukan masalah Palestina, masalah umat Islam. Masalah siapa ya, Pak? Masalah kita semua. Cuma kita macam-macam tak cuy. Ini mohon maaf, termasuk saya. Kita kalau berjihad pasti takut gitu. Saya tanya sama jemaah, berani berangkat besok pagi ke Palestina perang? Jawab aja loh, semakin mikir bulan ini. Berani? Sama kita. Usaha panjang pikir macam berani pula. Usahakan berjihad, menyumbang hartanya, mikir kita. Berdoa pun kita, saya berani katakan, kalau ada jemaah berseberang paham dengan saya tak apa. Berdoa saja kita kapan? Kalau Yahudi itu nyerang, baru doa. Kalau tak nyerang dia, tak berdoa. Kapan kita berdoa? Dah gawat betul sana, baru kita berdoa. Itu pun hari Jumat, nunggu khatib baca pun. Setelah itu tak ada doa kita ni. Ngaku aja. Jarang kita mendoakan saudara kita 5 waktu sehari semalam itu jarang. Betul tak Pak saya bilang? Usahakan jihad, jangankan nyumbang dana,
Berdoanya tak kuat ini. Padahal Palestina itu bukan masalah Palestina, masalah umat Islam. Itu tanah kaum muslimin yang diinfak dan diwakafkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di situ ada apa? Ada Masjid Aqsa. Yang dulu umat Islam pernah berkiblat di sana selama 18 bulan. Itu tanah suci. Seperti apa Mekah, seperti apa Madinah, seperti itu Aqsa, Palestina. Jadi itu bukan persoalan orang Palestina, tapi tanggung jawab kita semua. Itu milik kita, milik kaum muslimin. Makanya sampai akhir zaman perang itu tak akan selesai. Makanya nanti di akhir zaman terjadi peperangan hebat kaum muslimin melawan orang Yahudi. Ketika itu orang Yahudi pontang-panting lagi. Mereka waktu itu lari bersembunyi. Hebatnya tempat mereka bersembunyi itu pandai ngomong. Bersembunyi mereka di balik batu, batu itu ngomong dengan izin Allah. Wahai orang Islam, batu itu bukan ngomong wahai orang Palestina, bukan. Apa kata batu? Wahai Abdullah. Batu bukan ngomong wahai orang Gaza, wahai orang Palestina, wahai orang Mesir. Tapi apa kata batu itu? Wahai orang Islam. Wahai hamba Allah di Yahudi berserondok di balik aku. Kapan itu bosan? Nanti akhir zaman. Itu kalau kiamat sudah benar-benar dekat. Kecuali yang tak menyebutkan persembunyian mereka pohon gorkot. Karena pohon gorkot itu pohon orang-orang yang Yahudi. Maka kata ulama berdasarkan hadis ini, dan bukan hanya berdasarkan hadis ini, dari dulu sampai sekarang Yahudi tinggal di Palestina itu haram. Mereka sudah merampas punya kaum muslimin yang dulu diwakafkan oleh Umar bin Khattab. Itu punya kita semua, titik. Jadi artinya apa Ustaz? Kita mesti betul-betul peduli. Minimal tadi dengan doa. Ternyata dengan doa pun tidak. Kecuali kapan kita berdoa? Khutbah Jumat baca doa diaminkan. Turun khatib dari mimbar tak boleh. Nah, jamaah yang berbahagia. Yahudi itu berasal dari mana Ustaz? Dulu Nabi Yusuf disiksa oleh saudara-saudara. Nah, di situ dah mulai biadabnya orang Yahudi. Saya tak sebut Israel, karena Israel itu gelar Nabi Yakub. Tolong bedakan. Kalau Israel kita marahin nanti, jadi ke Yakub arahnya. Jadi mereka ni iri dengki. Waktu itu adik-beradik 12 orang kalau tak salah anak Nabi Yakub, termasuklah Yusuf. Karena mereka ni iri dengki, tak suka sama Yusuf, Yusuf diganteng, lebih disayang Yakub, kan mereka masukkan Yusuf ke dalam sumur. Di situ cikal bakal hati mereka ni keras. Dan dalam Al-Quran summa qasat qulubukum min ba'dihi fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswa. Orang Yahudi itu hatinya keras batu gunung, lebih keras hati mereka lagi, kata Allah. Setelah itu singkat cerita, mereka nangis-nangis pulang melapor ke ayahnya kalau Yusuf dimakan serigala. Ternyata mereka serigala. Lalu datanglah pedagang mengambil air di sumur, nampak anak kecil ganteng gagah, dibawa oleh pedagang tadi ke Mesir, lalu dijual. Singkat cerita dibeli oleh Al-Aziz Raja Mesir. Kita potong ceritanya. Maka Yusuf dalam perjalanan panjangnya sampai beliau menjadi bendaharawan Mesir.
Yusuf itu jadi bendaharawan Mesir, dia minta itu jemaah. Apa ayatnya? Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf berkata kepada Al-Aziz, pembesar Mesir, jadikan aku bendaharawan di Mesir ini, karena aku ini pandai menjaga, lagi punya pengalaman. Maka berdasarkan ayat ini, ada ulama mengatakan kita boleh minta jabatan. Jadi jemaah yang caleg boleh pasang foto coblos saya, nomor urut sekian, boleh. Sekarang nggak banyak orang minta coblos nih, ya kan? Boleh, dengan catatan ini hafizun alim. Kalau kita itu memang mampu dan niatnya kalau maju memang untuk menolong orang. Tapi kalau niatnya coblos aku, pilih aku, tujuannya untuk golongan tertentu, untuk pribadi, usaha. Jadi penyesalan nanti di hari kiamat. Tapi kita tak bahas itu. Nanti dah dekat-dekat pemilu baru tuh kita bahas. Apa nih? Ya Pak ya. Sekarang jangan dulu, nanti mundur pula apa jadi caleg, ada caleg ini nih. Nah, nanti nak pemilu baru kita sampaikan aja. Jemaah. Kemudian saudara Yusuf tadi datang ke Mesir. Singkat cerita, Yakub pun pindah ke waktu Yusuf di Mesir bersama saudaranya, itu Mesir maju. Apa sebab? Orang Bani Israel ini pintar-pintar, orang Yahudi ini cerdas-cerdas. Itu yang banyak dapat Nobel penghargaan di dunia, termasuk Einstein itu Yahudi. Cobalah baca orang-orang yang dapat Nobel di dunia, itu pasti ada tetesan Yahudinya. Memang orang Yahudi itu pintar-pintar. Dan ketika mereka tinggal di Mesir, Bapak Ibu jemaah, ekonomi, industri untuk ukuran zaman itu dikuasai oleh yang Yahudi. Singkat cerita, Yusuf tentu meninggal dunia. Penduduk asli Mesir itu suku Kipti. Suku Kipti. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, ceritanya kita potong lagi karena intinya di Yahudi ini. Maka berpuasalah orang Kipti. Semenjak orang Kipti berpuasalah, berbalik keadaan. Artinya putra daerah. Kalau Yahudi pendatang. Penguasa-penguasa Mesir itu digelar dengan Fir'aun. Ini Fir'aun bukan nama orang. Gelar untuk Raja Mesir. Sama dengan Jepang, gelar rajanya Kaisar. Kan gitu. Nah, pertanyaan, berapa lama orang Yahudi itu tertindas di Mesir? 3 abad setengah. Sama pula dengan Indonesia dijajah oleh Belanda, kurang lebih 350. Yang paling parah mereka itu disiksa oleh Al-Walid Ar-Rayyan, yaitu Fir'aun terakhir di zaman Nabi Musa. Di situ puncak. Jadi Fir'aun terakhir Al-Walid bin Rayyan namanya, itu di situ puncaknya orang Yahudi itu betul-betul diazab. 3,5 abad menderita. Memang betul-betul jadi budak. Puncaknya Fir'aun waktu zaman Nabi Fir'aun, waktu zaman Nabi Musa. Macam mana? Waktu zaman Fir'aun yang Nabi Musa itu dalam sehari semalam orang Yahudi itu jatuh miskin. Orang Yahudi dirampas semua harta kekayaannya oleh Fir'aun dalam waktu sehari semalam miskin. Lalu bagaimana mereka? Dijadikan budak-budak untuk melayani Fir'aun, pembesar-pembesar di sekeliling Fir'aun, dan melayani orang-orang asli Mesir, orang Kipti. Di 3 tingkatnya orang Yahudi ketika itu: melayani Fir'aun, melayani pembesar-pembesar Fir'aun, dan menjadi budak bagi orang-orang Kipti.
tertindas. Betul-betul tertindas. Kaum muslimin, yang anehnya lagi, bahkan Fir'aun membuat aturan. Kita tahu semua aturannya. Membunuh setiap ada bayi lahir dari orang-orang Yahudi. Orang Kipti tidak, orang Yahudi. Sehingga ketika itu kaum muslimin hampir pupus orang-orang Yahudi tersebut. Cuma apa kata orang Mesir? Asli Mesir kan Kipti, datang mereka kepada Fir'aun. Kita ini kan dilayani oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel. Sementara mereka yang tua mati, yang lahir dibunuh. Besok siapa lagi melayani kita? Yang tua mati, yang lahir dibunuh itu habis. Siapa nanti yang melayani kita? Tolonglah buat aturan setahun dibunuh, setahun ini tak dibunuh. Nah gitu. Diterima usulan itu oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa lahir saat aturan lelaki lahir dibunuh. Cuma Allah suruh ibu Musa menganjurkan Musa dalam surah. Disinilah mulai orang Yahudi dan orang Nasrani nanti terangkat. Ketika Musa sudah jadi Rasul. Jadi Allah tolong mereka. Bagaimana cara Allah menolong mereka? Selamat Musa dari ancaman pembunuhan. Dianjurkan dalam sungai. Singkat cerita, Musa pun diutus jadi Rasul. Saat itulah terangkat derajat orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Mesir, Fir'aun yang dulu mereka menyiksa orang-orang Yahudi, di kontan-kontan dibalas oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Singkat cerita, menyeberang Laut Merah. Bagaimana ceritanya? Nabi Musa memukulkan tongkat, terbelah laut. Terbelah laut itu jemaah memang bolorong. Ada yang menyebut 12 belahan, bukan satu. Sesuai jumlah kabilah orang Yahudi. Orang Yahudi itu kabilahnya 12. Jadi berdinding. Bukan terbelah, berdinding. Dibelah laut, mereka pun masuk. Selamat sampai. Allah balas. Maka mengapa Fir'aun dan pengikutnya musnah? Mengapa seharusnya orang Yahudi berterima kasih kepada Musa, bersyukur kepada Allah? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau begitu udah berapa nih yang secara kasar saja nikmat mereka dapatkan? Udah 2 ya. 1, diutus Musa. Yang kedua, selamat dari kejaran. Tapi orang Yahudi memang kurang ajar. Begitu mereka sampai ke seberang, mereka bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaklah oleh mereka penduduk seberang itu menyembah patung. Mereka sembah pula patung itu. Padahal Nabi Musa menyuruh mereka menyembah Allah. Allah lah yang telah selamatkan mereka. Tak ada mereka menyembah Allah. Siapa yang mereka sembah? Patung. Lalu mengapa Nabi Musa terus mendakwahi mereka? Kaum muslimin, kaum muslimat, singkat cerita pada suatu ketika Nabi Musa pergi menemui Allah Ta'ala, menjemput wahyu selama 40 hari 40 malam. Sepeninggalan Musa, apa pula yang mereka lakukan? Disembahnya anak sapi. Kalau tadi patung, sekarang anak sapi. Kenapa mereka sembah anak sapi itu? Karena ada seorang bernama Samiri, dia tukang sihir. Jadi membuat sapi itu pandai pula ngomong. Sebenarnya bukan sapi ngomong, setan yang ngomong. Maka mengapa orang Yahudi tadi disembahnya pula anak sapi itu sepeninggalan Nabi Musa? Disembahnya anak sapi itu.
Namun mereka belum lagi menyembah Allah. Kemarin di Mesir hasab tuh. Baru aja Allah selamatkan dari sembahnya patung. Baru ditinggalkan oleh Musa disembahnya anak sapi. Begitu Musa balik, marahlah Musa kepada mereka. Dan mereka tak takut marah Musa. Usahakan marah Musa. Marah Nabi Muhammad pun mereka tak takut. Usahakan marah Nabi Muhammad, marah malaikat Jibril pun mereka tak takut. Usahakan marah malaikat Jibril, marah Tuhan pun mereka tak takut. Jadi, andai berdiri umat Islam ini mengutuk mereka, sikit pun Yahudi itu tak takut. Nah, sekarang tu lah, asal Yahudi nyerang kutuk. Usah kutuk tak mempan. Orang tu dah biasa kena kutuk dah. Dan mereka tak takut kena kutuk. Ingatkah jemaah, nenek moyang mereka dulu Allah kutuk jadi kera. Hari Sabat, hari Sabtu itu hari beribadah. Allah uji mereka. Mereka ini taat Allah atau taat hawa nafsu? Hari Sabat yang Allah jadikan hari untuk beribadah, hari Sabat itu Allah buat ikan timbul di laut. Ini orang Yahudi, macam mana caranya? Hari Sabat hari besar, tapi ikan banyak di laut. Akhirnya mereka tetap menangkap ikan itu. Dan Allah masih maafkan. Kalian beribadah, usah nangkap ikan dari Sabat. Kalau nak tangkap yang lain. Karena mereka dilicik, caranya dipasangnya jaring hari Sabtu. Ditangkap hari Minggu. Sama tibut. Akhirnya Allah kutuk mereka jadi kera. Udah jadi kera nenek moyang mereka semua. Lalu apa maksud saya? Kutuk Allah saja. Udah jadi kera nenek moyang mereka, tak takut. Apalagi kutuk Pak Jokowi. Kutuk Ma'ruf Amin. Kutuk presiden-presiden negara di dunia. Mereka Jibril aja tak takut sama mereka. Mereka tuh paling benci sama mereka Jibril. Bayangkan. Kenapa mereka benci sama mereka Jibril? Sebab Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi. Di antara wahyu itu menceritakan tentang mereka. Mereka tak suka sama Jibril. Malaikat yang mereka suka cuma satu, Mikail. Karena Mikail tukang atur rezeki. Aneh orang Yahudi. Mereka cuma beriman sama Mikail doang. Sebab pada Mikail tukang tumbuh-tumbuhkan tanaman, tukang turunkan hujan, tukang kasih duit, kasih rezeki gitu. Itu senang mereka tuh. Sama Jibril tak suka mereka. Sama Allah lebih tak suka. Kaum muslimin. Kemudian Allah Ta'ala berikan Taurat kepada Musa. Setelah 40 hari 40 malam tadi beri Taurat. Mengapa mereka belum Taurat itu diberikan kepada mereka, mereka tak mau menerima. Tapi setelah dipaksa oleh Musa dan mereka menerima, apa pula yang mereka lakukan? Dirobah-robahnya isi Taurat. Kaum muslimin, kaum muslimat, ketika mereka merubah isi Taurat, diangkat malaikat Jibril gunung kepada mereka. Makanya mereka tak suka sama Jibril. Diangkat malaikat Jibril gunung. Terangkat malaikat Jibril itu besar. Malaikat itu besar je bang. Begitu mau dilemparkan, apa kata mereka? Wahai malaikat, kami akan amalkan Zabur ini. Tak jadi mereka dilempar. Ketika itu juga tak jadi pula mereka beriman. Memang luar biasa. Ini bangsa yang tak takut digertak. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Setelah itu, ini lebih dahsyat. Apa kata mereka kepada Musa? Sudah nak dilempar tak jadi tuan. Karena Allah kasih tangguh lagi. Apa kata mereka? Begini Musa, mau kami beriman kepada Taurat, dan kami mau beriman kepada kaum Musa, tapi dengan syarat satu. Tolong suruh Tuhanmu menengokkan mukanya ke kami.
Ya Ustaz Ijal apalah ayatnya kalau salah dituliskan. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, oke lah beriman kami Musa, tapi syaratnya satu. Kami takkan beriman kepada Tuhan engkau sampai dia memperlihatkan wajahnya ke kami. Berarti makna lainnya, kalau dah nampak kami wajah Tuhan itu baru kami beriman. Kemudian mendengar itu, apa yang Allah lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala sembar mereka pakai kilat, pakai petir. Fa'akhazathumus sa'iqah wa antum tanzurun. Mati mereka. Setelah mereka mati disembar petir, ditembak potui basoju, Allah hidupkan lagi. Bayangkan nikmat Tuhan sama mereka. Pak Haji nanti kalau meninggal Allah hidupkan lagi. Tidak ada kecuali di akhirat. Begitu juga kalau saya meninggal, Allah hidupkan saya, hidup tapi di akhirat. Orang Yahudi pernah Allah tembak mereka mati, Allah hidupkan lagi. Bayangkan, Allah layan mereka, Allah manjakan mereka. Itu Al-Quran bilang, summa yumitukum summa ba'asnakum summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Udah tembak Allah mati, Allah hidupkan lagi. Udah hidup tak juga bersyukur. Kalau kurang ajar betul Yahudi. La ilaha illallah. Kaum muslimin, sudah itu Allah suruh mereka masuk ke Palestina. Negeri Kan'aniyin namanya ketika itu. Tapi masuk tak semudah masuk, karena ada musuh mau dihadapi, memerangi orang Kan'aniyin. Apa kata mereka kepada Musa? Musa, bawa Tuhanmu berperang, kami nunggu sini aja. Nanti dah mati baru kami masuk. La ilaha illallah. Bayang apa ini? Luar biasanya manusia Yahudi. Usahlah kau ajak kami perang Musa. Jadi kau aja berperang sama Tuhan kau, lawan orang tu. Nanti dah habis orang tu baru kami masuk. Allah hukum mereka, dibuat mereka sesat selama 40 tahun. Tak tahu kemana arah. Namun setelah itu Allah manjakan mereka lagi. Dah habis musuh, Allah suruh mereka masuk. Untuk masuk ke situ ucapkan wa qulu ittah. Ittah itu maknanya kami minta ampun ya Allah. Kami minta ampun. Karena ada banyak betul salah dah. Masuklah ke tempat aman ini ucapkan hintah. Tapi yang mereka ucapkan bukan hintah, hintah. Beda artinya. Kalau hintah minta ampun, hintah artinya biji-bijian. Kemana pergi? Allah suruh masuk Palestina dari pintu gerbang, mereka masuk dari belakang. Memang degil. Singkat cerita jemaah. Begitu mereka berada di Palestina itu, dan itu bukan tempat tinggal. Allah Ta'ala berikan kepada mereka makanan. Tak tanggung-tanggung. Makanan dari langit. Ada ulama menafsirkan dari surga. Manna dan salwa. Sebentuk susu dan daging. Datangnya dari surga. Ya Allah. Apa kata mereka? Dah enak ni dah kata. Makanan dari surga Allah kasih, mereka bilang dah enak. Harusnya bersyukur, tapi apa mereka bilang? Dah enak, dah bosan kami Musa. Kami minta bawang putih aja lah, bawang merah. Itu kacang-kacangan. Minta mentimun juga. Kena dalam Quran itu. Allah kasih mana? Minta mentimun. Minta mentimun mereka. Minta kacang adas, minta bawang merah, minta bawang putih. Apa kata Allah? Memang kacau jadi kata Allah. Ada yang enak minta ganti yang tak enak. Dilayani juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Diberikan rusak, diberikan.
namun mereka tetap juga tak beriman kepada Musa, tak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengki yang luar biasa. Sampailah nanti kepada Nabi Isa. Bahkan Isa itu mau mereka bunuh, dan menurut persepsi mereka, mereka telah berhasil membunuh Isa. Tapi bukan Isa yang dibunuh oleh orang Yahudi, tapi seorang lelaki yang diserupakan. Isa itu masih hidup sampai hari ini. Dia ada di langit. Nanti turun Isa untuk membasmi Nasrani dan Yahudi. Kaum muslimin, kaum muslimat, saya bilang berbahagia. Apa itu saja, Pak Ustaz? Banyak yang lain. Pada suatu ketika, karena mereka ditamak, dibunuhnya lah saudaranya. Saudaranya ini kaya, jadi dalam rangka nak dapat harta, yang membunuh ini datang kepada Musa. Musa, ini saudaraku kena bunuh, tolong cari pembunuhnya. Yang bunuh siapa? Dia. Ini nak ngelak, tolong cari pembunuhnya. Nabi Musa minta tolong ke Allah. Ya Allah, ini umatku minta cari pembunuh. Allah layani lagi. Suruh dia Musa mencari sapi. Udah disuruh cari sapi. Tujuannya kalau kau dapati pembunuhnya, kami beriman kepada engkau Musa. Dicari Musa, minta hidayah kepada Allah dengan cara cari sapi. Tanya pula, aku warna. Udah dapat warna, tanya lagi, jantan betina. Udah dapat jenis kelamin jantan betina, tua atau muda. Udah dapat tua atau muda, tanya lagi, pernah membaca atau tidak. Singkat cerita, dapatlah sapi tadi. Lalu caranya kata Allah, sembeli wahai Musa, ambil ekornya, pukul kepada yang mati tadi. Dipukul Musa, yang mati tadi ngomong, yang bunuh aku diodilah Musa. Janji apa tadi? Beriman. Tapi setelah itu apa kata mereka? Tak ada cerita orang ini Musa. Masa iyo kata dia. Awal itulah orang Yahudi. Dan banyak contoh-contoh yang lain, kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi intinya, usahakan dengan awak, dengan Allah, dengan Jibril, dengan Rasulullah, mereka tak takut. Takut mereka cuma satu saja. Ini pula, setiap orang kuat pasti ada lemahnya. Kalau umat Islam bersatu. Dan itulah hadis tadi. Ketika umat Islam bersatu, pontang-panting orang Yahudi itu lari. Sampai-sampai mereka nyodok di sebalik batu, batu itu bercakap, Allah, orang Islam dia orang Yahudi. Tapi kapan masanya? Kita tunggu Pak Ustaz, salah. Kita tetap menolong kaum muslimin, kaum muslimat di Palestina. Dengan tiga tadi. Tak sanggup jihad, dana, tak sanggup dana, doa. Tak sanggup doa, diam. Usah dikatakan Yahudi itu bukan urusan kita. Mereka tak semanhat dengan kita. Astagfirullah. Nolong anjing aja besar di kepalanya. Ini nolong saudara sendiri. Masa ada statement-statement yang seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin, semoga mereka-mereka yang masih hidup terluka parah sabar, yang sudah meninggal semoga mati syahid semua, dan semoga kita mendapat bahagia dari perjuangan mereka, paling tidak dengan doa-doa kita. Jamaah tamu-tamu Allah yang mulia, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan insyaallah barokah ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.